Oke, eh, selamat pagi teman-teman. Jadi, sorry, oke, kita langsung analisa market lagi. Oke, kalau kita cek hari secara fundamental ya teman-teman, dimana di sini masih belum ada berita yang penting ya kalau kita lihat di Forex Factory. Jadi untuk hari ini kita akan eh, fokus di technical analysis saja ya. Oke, coba kita lihat secara Nasdaq dulu, secara daily. Oke, di sini ada time frame daily bahwa kita lihat ada fair value gap iris di sini ya, yang dijadikan rejection oleh Nasdaq. Nah, nanti kita bisa cek secara di sini karena di Jumat kemarin itu ada berita tentang NFP ya, yang singkatnya berita-berita yang tersebut bisa dijadikan em, suku bunga masih ditahan oleh The Fed. Jadi em, itu bisa dijadikan stimulus yang bagus sesaat untuk market forex pada saat itu. Jadi di hari Jumat kemarin Nasdaq sempat naik ya tinggi. Jadi setelah itu dia harus koreksi lagi. Nah, kita harus cari tahu nih penyebabnya koreksi bagaimana. Tapi kita tandai dulu secara teknikal terlebih dahulu menggunakan metode ICT gitu ya. Nah, kalau misalkan di cek sini, kita bisa asumsikan bahwa dia akan menuju seharusnya liquidity sekitar sini. Nah, lalu kita cek secara zoom in di 24 jam di sini bahwa secara 24 jam di sini ada inverse parallel gap dan juga ada kemungkinan double top di sini. Jadi mungkin ya teman-teman, saya akan pasang entry sekitar sini untuk sell. Saya akan pasang entry sekitar sini. Untuk menuju kemana? Saya masih pesimis ya untuk dia menuju ke sini. But it's okay menurut saya dengan TP sekitar ya dengan stop sekitar sini aja dengan 1/5 karena di sini um, ada kemungkinan CUSD sekitar sini ya gitu. Jadi saya masih konfirmasi di sini tapi untuk TP pertama mungkin saya akan ke sini terlebih dahulu ya yang paling bawah gitu ya. Jadi mungkin dia harus ambil liquidity dulu. Dari sini mengikuti fundamental forex-nya untuk menuju upside atau downside seperti itu ya. Gitu. Oke. Kita cek secara tanggal 1 jam. Di sini bahwa kita lihat, nah di sini ada CSD sekitar sini ya teman-teman. Ada displacement. Habis itu di sini sekitar CSD-nya. Harusnya CSD di sekitar sini ya teman-teman. Nih, sekitar sini dengan stop loss ya sekitar sini aja. Habis itu untuk turun menuju kemana? Ada kemungkinan dia untuk menuju ke sini lagi. Gitu ya. Sama kayak yang sebelumnya. Secara grafik. Bahwa stop dia mencoba untuk mengambil basic liquidity di sekitar sini. Nah, CSD-nya itu di sekitar sini teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita pasang entry sekitar sini, sorry, kalau kita pasang entry sekitar sini, ini dia harus menuju buy set liquidity, sell set liquidity sekitar sini. Gitu ya. Seharusnya seperti itu. Dan stop loss-nya itu harusnya di atas sini. Gitu. Oke. Buat kita udah, saya nggak suka telat entry ya. Misalkan seperti ini. Jadi kita mungkin ambil dikit aja. Apakah dia menuju sell-side liquidity sekitar sini. Oke, oke, itu aja mungkin dari Nasdaq. Kita masih pesimis untuk menuju ke bawah lagi. Tapi kita tergantung dari berita besok ya karena di minggu ini ada berita tentang CPI dan juga unemployment rate dari Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke XAU. Nah, XAU kemarin dia didukung oleh NFP di mana di hari Jumat, di hari Jumat sekitar sini dia mengalami upside trend di mana USD ada kemungkinan untuk pelemahan ya. Jadi kalau kita mengikuti NFP kita entry di sekitar sini ya teman-teman. Gitu, cuman ya kita tetap kelewat lagi ya. Gitu.
sangat disayangkan. But oke, kita lihat secara eh, fundamental besok apakah dia mengalami pelemahan atau penurunan untuk USD. Jadi kita bisa cek nanti. Tapi secara analisis untuk emas sebenarnya memang fundamental untuk jangka menengah dia ada kemungkinan untuk bullish mencetak all time high baru lagi ya teman-teman. Karena juga ada embargo dari Venezuela dan juga eh, eh, Donald Trump yang memang kebijakannya tidak bisa ditebak ya, dan kita nggak mungkin negara sebesar itu untuk melemahkan mata uangnya sendiri gitu. Jadi sedikit sih udah diambil time frame 4 jam, kita cek, kita masih belum bisa ambil entry kalau sekitar sini ya. Karena udah pada diambil semua nih teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau kita mau eh, eh, ngikutin time frame dari dari eh, Excel, kita bisa pasang aja entry sebenarnya gitu sambil meresikokan untuk ya menuju uptrend. Tapi saya masih ragu ini entah termasuk gambling atau enggak ya. Tapi kalau pun secara fundamental ya tetap buy aja itu meskipun agak telat, harusnya kita buy di sekitar sini gitu. Oke, SAG juga sama dengan XAU, ya pasti coba untuk kompatibel dengan XAU ya secara fundamental maupun teknikal gitu. Jadi coba kita cek Bitcoin. Bitcoin cukup menarik secara grafik ya, karena di sini dia masih belum terapresiasi banyak karena padahal emas, perak itu udah pada naik duluan gitu. Tapi untuk Bitcoin dia masih mengalami akumulasi atau koreksi terlebih dahulu ya nih. Kita lihat ada akumulasi di stasiun itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, kita cek secara daily terlebih dahulu Bitcoin. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat harusnya ini ada CSD sekitar sini teman-teman. Untuk menuju mana? Menuju koreksi sekitar sini. Tapi kita masih belum tahu pastinya dia mau kemana sebenarnya. Gitu. Jadi kita cek nih. Di sini ada value gap secara daily. Ini juga ada value gap yang masih dijadikan eh, Jackson oleh nah ini dilihat ya, kalau jadikan pantulan ada kemungkinan dia untuk menuju base sedikit itu sekitar sini ya teman-teman. Oke, itu jadi kita cek-cek terlebih dahulu. Oke, kita cek catatan 4 jam. Di sini ada pemantauan terus-terusan. Gimana kita mengeksekusinya? Menurut saya kita bisa pasang buy sekarang ya sebenarnya. Kita pasang buy sekarang sebenarnya. Buy set liquidity yang sekitar sana. Sekitar topnya sekitar situ. Kita bisa pasang reset 1/3 di sekitar sana. Tapi nanti kita cek terlebih dahulu ya. Secara technical analysis seperti itu, meskipun di sini ada fair value gap miris ya. Ini ada fair value gap miris. Sorry, ini kurang. Miris 4 jam. Nah, ini dilihat ya. Coba kita cek zoom in lagi, memastikan. Oke, ya masih mata-mata di sekitar sini untuk akumulasi. Tapi karena dia udah menuju ke atas sini dan melewati fair value gap ini, jadi kita ada conviction untuk menuju upside ya Bitcoin. Tuh. Dan juga sell side liquidity sekitar, buy side liquidity sekitar sini ya. Gitu. Karena di sini juga secara time frame 1 jam ada value gap yang dijadikan in, kalau kalian sebut untuk pengguna sebutan resisten, ini adalah key area ya. Gitu ya.
Jadi kalau kita entry sekarang, nih, dia bisa TP-nya sekitar sini aja dulu. Gitu ya teman-teman. Nice. Ya sekitar ya. Situ aja sih teman-teman. Gitu. Oke, mungkin untuk saat ini itu aja dulu ya. Misalnya kita nggak bisa panjang-panjang juga videonya. Tetap do your research. So, bukan potential advice, but handle video edukasi dan refleksi saya selama analisa di market. Ya, terima kasih.